Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan video dokumentasi sistem informasi persebaran penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pada bagian pertama, kita akan mendemokan bagaimana public show daripada aplikasi. Di sini akan menampilkan lokasi persebaran penyakit. Contohnya di sini. Jadi, ini salah satu data yang sampel yang udah di-input. Contohnya kita bisa klik di sini akan menampilkan detail di lokasi Palembang dengan total penyakit 318. Maka sistem akan menampilkan detailnya. Contohnya di sini lokasinya, terus nama pelayanannya. Di sini Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, nama penyakitnya dengan totalnya 20 pada tanggal input sekian. Kemudian dikalkulasikan semua data itu dalam bentuk grafik seperti ini. Oke. Untuk fitur yang show public hanya menampilkan tampilan seperti itu. Kemudian untuk admin bisa menggunakan URL sebagai berikut dengan ditambahkan user di belakangnya. Pada tab admin terdapat tab daftar dan masuk. Yang utama bagi admin menggunakan password. Dan bagi pelayanan lain dapat menggunakan pendaftaran terlebih dahulu dengan mendaftarkan username, email, password, confirm password, dan sebagainya. Coba didemokan contoh @gmail.com, passwordnya juga contoh confirm juga contoh, nomornya 123456778. Health service-nya di sini ialah admin pelayanan mana yang akan didaftarkan. Contohnya di sini dia menggunakan Rumah Sakit Oki. Kemudian checklist jika data benar, kemudian daftar. Oke, sekarang daftar, tapi problemnya seperti ini. Ketika contoh ini login dengan maka akan peringatannya seperti ini. Akun belum aktif, silakan hubungin admin. Maka di pojok kanan bawah terdapat kontak admin, silakan dihubungkan. Nah, bagaimana admin mengaktifkan verifikasi data yang telah masuk tadi? Maka akan masuk ke account admin. Oke. Saya sedang login, coba saya daftarkan. Sepertinya sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit problem karena saya sedang login di browser yang lain. Maka dia akan ke-detect. Kemudian, klik masuk dan data akan kita verifikasi pada menu master data di submenu account user. Nah, di sini terdapat satu data baru. Kita bisa sortir melalui date created juga bisa. Nih, ini contohnya. Di contoh ini, kita menggunakan username contoh. Namun satunya tidak aktif, maka kita bisa edit, kemudian change menjadi aktif. Lalu simpan. Oke, sekarang posisinya kita sedang berada di admin. Kita sudah memverifikasi data akun yang barusan daftar. Oke, contoh tadi ini ya. Dia sudah aktif, maka ketika dia login juga langsung bisa. Karena dia posisinya rumah sakit. Oke, sekarang pada admin kita akan menjelaskan bagian admin terlebih dahulu. Di menu sebaran penyakit terdapat tambah data untuk jenis penyakitnya. Nah, sekarang problemnya kita nambah data ini untuk rumah sakit mana? Itu kan pertanyaannya. Atau untuk pelayanan masyarakat mana? Maka kita bisa lihat karena amal@gmail.com itu menggunakan pelayanan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, maka di sebaran penyakit dia akan menambahkan data untuk Dinas Kesehatan Sumatera Selatan berupa dari jenis penyakitnya apa, tanggalnya berapa, dan total data. Coba contohkan, malaria, tanggal inputnya tanggal hari ini, kita inputkan 50. Setelah itu simpan. Kemudian pada bagian list data, ini akan menampilkan semua jenis pelayanan. Contohnya, kita akan mensortir ke Dinas Kesehatan. Oke, dia akan tersortir by Dinas Kesehatan aja.
Itu lebih spesifik kita tambahkan lagi by malaria. Oke, lebih spesifik lagi kita tambahkan pada hari ini yang telah kita inputkan tadi. Maka benar, data akan menampilkan yang telah kita input tadi. Contohnya yang 50 total tadi. Kita bisa mengedit atau kita bisa menghapus. Nah, sekarang problemnya gini. Bagaimana ketika data tersebut dicari namun ada? Nah, maka kita pilih select all terlebih dahulu, tampilkan semuanya, baru kita cari yang ingin kita cari. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk report, sama seperti yang list data tadi, pencariannya sama. Hanya saja di sini terdapat button Excel dan PDF. Kita bisa menggunakan Excel. Ini contohnya ketika kita klik ini, maka download dan akan di-open seperti ini. Kemudian kalau bentuknya PDF, dia akan men-show seperti ini. Bisa langsung print atau save as PDF. Oke, cancel. Terakhir, di sebaran penyakit terdapat backup database. Kalau kita klik, maka sistem akan memproses dan mendownload database dalam bentuk zip. Oke. Oke, pada menu master data sama seperti aplikasi yang lain juga terdapat menu CRUD untuk menambahkan account. Nah, jadi untuk menambahkan account ini bisa melalui pendaftaran atau bisa langsung ke admin gitu. Ada role access sama, bisa tambah, edit atau hapus, jenis penyakit juga, data daerah juga sama, jenis pelayanan juga sama, jenis pelayanan kesehatan. Nah, pada bagian pelayanan kesehatan mungkin sedikit dijelaskan. Di sini terdapat listnya, kemudian terdapat menu tambah. Di menu tambah kita bisa milih jenis pelayanan kesehatan apa. Tambah data pelayanan kesehatan apa, tapi jenisnya untuk apa. Misalkan di sini rumah sakit. Kayak rumah sakit, pilih daerah-daerahnya ada di mana. Terus cari di sini. Rumah sakit apa? Rumah sakit contoh namanya. Lokasinya bisa didetailkan. Mau jalan apa? Nah, untuk menggunakan longitude atau longitude-nya, kita bisa menggunakan drag klik melalui peta di sini. Tapi kita searching terlebih dahulu di mana lokasi kita. Oke. Karena di sini di tag-nya karena lokasinya ini, maka kita bisa klik aja di sini. Oke, maka longitude dan latitude-nya akan terisi secara otomatis. Bahkan kalau misalkan mau isi secara manual juga bisa melalui Google Map. Nah, untuk selanjutnya pilih foto, masukin aja foto apa. Contohnya di sini kita menggunakan foto ini, klik open. Nah, tapi posisinya di sini kita harus upload terlebih dahulu. Oke, kalau berhasil akan munculkan notif uploadnya di sini berhasil. Oke, ini kenapa nih? Oh. Keterangannya bisa dikosongkan opsional, pelayanannya aktif. Oke, sekarang kita akan simpan. Oke, kita akan lihat data tadi. Data tadi ialah ini, benar kan? Kalau kita edit juga bisa, sama kayak tadi. Dengan kondisi fotonya bisa opsional, mau kita perbaharui atau enggak. Kalau enggak, ya udah di-cancel sama seperti biasa. Seperti itu. Kemudian pada display map terdapat sebaran penyakit. Sebaran penyakit sama saja rule-nya ataupun cara fungsionalnya dengan public show tadi. Tinggal diklik, kemudian detailnya akan muncul. Oke, sekarang kembali. Terus ada satu lagi lokasi pelayanan. Dia akan menampilkan titik-titik lokasi pelayanan. Contohnya ini. Dia ada di rumah sakit contoh. Detailnya bisa dilihat. Oh, seperti ini. Oke. Tapi untuk persyaratannya supaya mapnya berjalan dengan baik, harus menggunakan koneksi internet yang baik juga. Baik itu di public maupun di adminnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.